Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitri Andini dari Prodi Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Baiklah, saya mulai yang dari pertama. A. Definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu. Pertama, peran dan sikap masyarakat. Kedua, perang. Dan ketiga, pemimpin dalam keperawatan. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah di negara Arab. Perkembangan keperawatan mulai maju dan berkembang sekitar abad 7, seiring dengan lahir dan agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Perkembangan dan penyebaran agama Islam diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, kesehatan, dan obat-obatan. Bahkan dalam kitab agama Islam, yaitu Al-Quran, tertulis pentingnya menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pada masa ini muncul tokoh Islam dalam keperawatan yang dikenal dengan nama Rufaidah. Perkembangan keperawatan dan pengobatan di negara Cina atau Tiongkok. Bangsa Tiongkok telah mengenai penyakit kelamin di antaranya gonoreo dan sipilis. Beberapa orang yang terkenal dalam ketabiban seperti Sheng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli penyakit dalam dan telah menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan mineral atau garam-garaman. Semboyannya yang terkenal adalah lihat, dengar, tanya, dan rasa. Chang Chung Ching telah mengerjakan leveman dengan menggunakan bambu. Perkembangan keperawatan di benua Eropa. Beberapa tokoh keperawatan yang mempunyai peran besar dalam perubahan sejarah perkembangan keperawatan. Salah satunya muncul tokoh Florence Nightingale. Dalam keperawatannya, rupanya berpengaruh besar pada perkembangan keperawatan di Eropa, khususnya di negara Inggris. Berkat kerja keras, perjuangan, perhatian, dan dedikasinya yang luar biasa di bidang keperawatan, dan keinginan untuk memajukan keperawatan khususnya terhadap para korban perang pada Perang Salib yang terjadi di semenanjung Crimea. Beliau dianugerahi gelar dengan sebutan Lady with the Lamb oleh para tentara korban perang. Pada akhirnya, di negara Inggris terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang keperawatan, di antaranya dengan pembangunan sekolah-sekolah perawat dan pendirian Perhimpunan Perawatan Nasional Inggris. Perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang ada di seluruh Inggris. Kemudian, pada 1 Juli 1899, Ehrenweg juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses atau ICN. Virginia Henderson, 1966. Tokoh ini menekankan bahwa perawat hanya membantu pasien dalam melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri agar kemandirian pasien meningkat. Sister Calista Roy, 1970. Sister Calista Roy menekankan bahwa peran perawat adalah untuk memberikan kemudahan bagi pasien guna mengembangkan kemampuan penyesuaian diri pasien.
Martha E. Roger 1970. Martha E. Roger menekankan bahwa manusia mempunyai sifat alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, pada masa itu negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC 1602 sampai 1799, penjajahan Belanda didirikan rumah sakit Bienen Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuknya Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Pada masa penjajahan Belanda II 1816 sampai 1942, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819 didirikan rumah sakit Starverband. Kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini dibentuk layanan biopis, psiko, sosio, spiritual, komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit dan mencakup yang seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain, atau misal dokter adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi keperawatan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.